semuanya, perkenalkan nama saya Moda As'ad dari jurusan Administrasi Publik dengan NPM 20201004. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih public budgeting itu, atau kita bisa sebut dengan keuangan publik. Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa apa sih public budgeting itu, dan atau kita bisa sebut dengan keuangan publik, yaitu keuangan publik yaitu proses pengambilan keputusan tentang pendapatan dan pengeluaran publik. Administrasi keuangan publik menyangkut teknik yang digunakan dalam menangani uang publik. Keduanya hanya jelas berbeda dalam konsep. Sumber-sumber penerimaan keuangan negara yaitu bisa dilihat dari penerimaan dalam negerinya. Penerimaan dalam negeri adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pemerintah dari dalam negeri berasal dari minyak bumi, gas alam atau migas, dan non-migas. Penerimaan dari sektor tersebut digunakan pemerintah untuk menutup pengeluaran rutin pemerintah. Penerimaan pemerintah dari sektor non-migas terdiri yaitu kayak pajak dan non-pajak. Lalu penerimaan perpajakan adalah semua untuk penerima yang terdiri dari pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Pajak dalam negeri yaitu pajak penghasilan yang terdiri atas migas dan non-migas. Pajak penghasilan atau bisa disebut dengan PPH merupakan pajak yang ditanggung orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Lalu ada juga pajak pertambahan nilai yang bisa disebut dengan PPN. Pajak jenis ini berlaku pada konsumsi barang kena pajak atau jasa dalam lingkungan pabean. Lalu ada juga pajak penjualan atas barang mewah. Dan pajak PNBM berlaku pada barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok atau tersier, dikonsumsi masyarakat tertentu atau masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang menunjukkan status seseorang atau dapat merusak kesehatan moral masyarakat. Lalu ada juga bea materai. Penarikan pajak ini berlaku atas pemanfaatan dokumen seperti akta notaris, surat perjanjian, surat berharga, kwitansi pembayaran, dan efek yang menerbitkan nominal dengan jumlah tertentu. Lalu ada juga pajak bumi dan bangunan. Pajak yang diberlakukan untuk kepemilikan atau pemanfaatan suatu tanah atau bangunan walau di pusat. Hampir semua realisasi penerimaan PBB ini diserahkan ke daerah. Lalu selain itu penerimaan perpajakan masih ditambah oleh kepabean dan bea cukai yang pemungutannya diamanati oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai dan menarik bea cukai masuk dari barang-barang impor. Adapun aturan penarikan bea impor yakni apabila nilai barang yang diangkut kurang dari FOB $500 untuk setiap orang atau FOB $1.000 untuk setiap keluarga. Penumpang tidak diwajibkan untuk membayar bea masuk. Berbeda dengan bea cukai, pemungutan pajaknya berlaku untuk barang-barang tertentu yang kena cukai seperti etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan produk tembakauan. Pendapatan penerimaan negara bukan pajak yaitu atau aturan terkait PNPB tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang penerimaan negara bukan pajak. Berdasarkan belaid ini, PNBB ialah pemungutan yang dibayar individu atau badan tertentu dengan memperoleh pemanfaatan langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya. Hak yang diperoleh negara menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah serta dikelola oleh mekanisme APBN. Dapat disimpulkan, sumber pendapatan jenis ini mencakup seluruh
penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari penerimaan perpajakan. Contohnya yaitu proses perencanaan dan penganggaran di pemerintahan Kabupaten Bolang Mongodo. Terdapat kendala-kendala dalam hal ini dimulai dari tahapan musrenbang, peran tim anggaran pemerintahan daerah, proses penyusunan KUA, PPAS, proses penyusunan RKA SKPD, pembahasan anggaran dengan pihak DPRD, dan penetapan anggaran APBD, sehingga dalam penelitian ini ada upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD di pemerintah Kabupaten Bolang Mongodo. Hasil yang ingin dicapai dalam perencanaan sektor publik adalah kesejahteraan publik, yang dimana dalam proses penganggaran pemerintahan Kabupaten Bolang Mongodo ditunjukkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari proses penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan komitmen berbagai pihak terkait, maka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolang Mongodo akan tercapai. Kesejahteraan masyarakat sebagaimana tersebut di atas perlu dikedepankan karena tuntutan reformasi khususnya di bidang anggaran. Hal ini seiring berpendapat dengan Mardiasmo. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Jadi, tahapan proses penyusunan anggaran yang dilaksanakan merupakan cerminan bagi terlaksananya reformasi bidang anggaran yang efisiensi dan efektif. Di samping itu, berbagai sistem penganggaran organisasi publik dikembangkan untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Hasil yang ingin dicapai dalam perencanaan sektor publik adalah kesejahteraan publik, yang dimana dalam proses penganggaran pemerintahan Kabupaten Bolang Mongodo ditunjukkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berangkat dari proses penganggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan komitmen berbagai pihak terkait, maka kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bolang Mongodo akan tercapai. Kesejahteraan masyarakat sebagaimana tersebut di atas perlu dikedepankan karena tuntutan reformasi khususnya di bidang anggaran. Hal ini seiring berpendapat dengan Mardiasmo. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Jadi, tahapan proses penyusunan anggaran yang dilaksanakan merupakan cerminan bagi terlaksananya reformasi bidang anggaran yang efisiensi dan efektif. Segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.